Siang, Pak. Silakan buka dengan doa. Siapa yang membuka dengan doa? Silakan. Baik, Pak. Kita satukan hati kita. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadapan-Mu Tuhan Yesus buat hari ini atas berkat-berkat-Mu yang masih menimpa bagi kami dari hari-hari yang lewat hingga sampai saat ini, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sebentar kami akan melaksanakan proses perkuliahan kami. Kiranya Engkau senantiasa yang memberkati kami, Tuhan Yesus. Berkati Bapak dosen dan juga kami, agar kami bisa melaksanakannya dengan baik, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat kedua orang tua kami. Kiranya Engkau senantiasa memberkati pekerjaan mereka. Berikan mereka murah rezeki, panjang umur, sehat selalu, agar mereka bisa memenuhi kebutuhan kami sehari-harinya, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami adalah manusia yang tidak pernah luput dari kesalahan dan dosa. Kiranya Engkau hapuskanlah itu agar kami layak disebut sebagai anak-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Oke, baik. Sebelum kita memulai perkuliahan kita, seperti yang saya katakan beberapa pertemuan yang lalu, dalam bahasa Yunani ini kita akan mencoba untuk menghafal abjad bahasa Yunani, lalu untuk menghafal kosakata bahasa Yunani sebagai bagian dari pekerjaan tugas gitu ya. Jadi kita akan coba bagaimana kita menghafal bahasa Yunani abjadnya itu ya. Jadi dulu sudah saya kirimkan linknya supaya dinyanyikan, dihafal. Kali ini saya coba lagi untuk mengirim ulang supaya kita coba lihat apakah kalian sudah hafal gitu ya. Ini. Wah, sekarang nggak bisa lagi ya. Ini rupanya sudah dihapus ya. Tapi saya coba dulu. Mungkin dia tidak diizinkan lagi ya. Bentar ya.
Ya, jadi mungkin sudah dihapus permanen oleh YouTube lagu itu, mungkin karena bisa saja di YouTube ini sekarang kalau lagu-lagu kita itu mengambil tonasi, intonasi atau notasi dari lagu lain, YouTube bisa menghapus sendiri apa kita apa namanya video kita. Jadi mungkin YouTube sudah menghapus. Tapi terserah kalian boleh menyanyikan seperti kemarin Alfa Beta gitu ya, dari lagu-lagu yang kalian boleh nyanyikan supaya bisa menghafal lagu itu atau menghafal apa namanya huruf-huruf Yunani. Karena tidak hanya satu lagu yang kemarin yang saya boleh digunakan dalam rangka menghafal itu. Contoh misalnya ini, ada lagi seperti ini. Dia tidak menggunakan yang kemarin. Nah, itu artinya dia mencoba menghafal abjad itu dengan cara dia. Kalian pun bisa. Kemarin kan yang saya kirim itu lagunya kan dari lagu dan da 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 dan itu kan itu yang digunakannya meniru A B C D E F G H I J K L M N kan itu. Nah, jadi ini dia ganti kata-katanya kan alfa beta gamma delta epsilon zeta eta theta gitu kan kayak gitu. Nah, nanti kalian boleh membuka atau melihat YouTube yang banyak cara-cara orang menghafal apa namanya huruf Yunani. Tapi setidaknya yang saya kirim kemarin, walaupun sudah dihapus videonya, tapi kalian mungkin sudah menyanyikannya seperti itu ya. Cobalah kita lakukan hari ini, sekedar merefresh ya, supaya kalian bisa mengingat huruf-huruf Yunani itu. Silakan nanti saya akan tunjuk salah satu untuk kita menyanyikan atau menghafalkan huruf-huruf Yunani itu. Oke ya, baik kita mulai dari si Nirwana. Silakan menghafalkan huruf-huruf alfabet Yunani. Silakan. Baik, Pak. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mu, nu, si, omikron, pi, rho, sigma, tau, upsilon, pi, psi, omega. Oke. Itu sudah dikerjakan oleh Nirwana ya. Sekarang Trifin. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mu, si, omikron, pi, rho, sigma, tau, epsilon, pi, omega. Oke. Sekarang Rima. Silakan Rima. Wah, ini keluar dia. Atau sekarang Sania. Baik, Pak. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, nu, si, omikron, pi, rho, sigma, tau, upsilon, pi,
si, omega. Oke. Sekarang linci. Alpha, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mu, nu, si, omicron, pi, rho, sigma, tau, epsilon, pi, si, omega. Oke. Susan. Alpha, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mu, nu, phi, omicron, pi, rho, sigma, tau, upsilon, pi, psi, omega. Oke. Dewinta. Alpha, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mu, nu, si, omicron, pi, rho, sigma, tau, upsilon, pi, psi, omega. Oke. Terakhir ini Marda. Silakan, Marda. Ya, Pak. Alpha, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mu, nu, phi, omicron, pi, rho, sigma, tau, upsilon, pi, psi, omega. Oke, mantap. Jadi kalian sudah hafal. Jadi dimanapun nanti kalian ditanya, coba sibukkan ke alfabet Yunani, bangun tidur pun kan sudah bisa. Kalian bisa menyanyikannya dengan baik. Jadi nanti dihafal-hafal lagi. Jadi kan bagian dari tugas kalian ya. Jadi bisa dinyanyikan kapan saja, di mana saja. Lalu seperti saya katakan tadi, tidak hanya itu notasi yang bisa menghafal, banyak cara. Nanti kalian bisa di YouTube lihat lagu-lagu apa yang notasi-notasi mana yang digunakan untuk menghafal, gitu ya. Tapi yang kita pilih kemarin lagunya ABCDFG itu ya, kita untuk memudahkan kita sebenarnya. Jadi nanti dinyanyikanlah itu. Kalau menghafalnya lagunya, diingat aja lagunya ABCD gitu ya. Jadi hampir sama dia. Misalnya alpha, beta, gamma, delta, eta, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, nu, phi, sigma, rho. Waduh, mata saya berapa? Waduh, tinggal kacamata. Oke lah, kalian nanti bisa melanjutkan ya. Ya, kacamata saya tidak lihat lagi. Ya, harus diperbesar. Tapi saya coba dulu yang lebih besar dia, biar bisa kita nyanyikan. Ini ya. Alpha, beta, gamma, delta, eta, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, nu, phi, omicron, pi, rho, sigma, tau, upsilon, pi, psi, omega. Wah, itu. Jadi gitu caranya. Ya, kita sesuaikan dengan lagu ABCDFG. Oke, itu nanti diulang-ulang supaya lebih
hafal. Kemudian kali ini saya bertanya juga soal kosakata yang telah kalian hafal dari bahasa Yunani. Saya minta misalnya hari ini 5. Coba sebutkan 5 yang kamu tahu bahasa Yunani. Jadi harus ada vokabulari yang sudah kalian hafal ya. Ya, kemarin kan dari pelajaran pertama, kedua, sampai seterusnya, itu sudah banyak kata-kata yang kita hafal. Misalnya kata ago, memimpin, ballo, melempar, blevo, melihat, ginosko, mengetahui, grafo, menulis, egeiro, mengangkat, estio, makan, Eurisko menemui, Echo mempunyai. Banyak itu yang sudah kalian hafal bahasa Yunani kosakatanya. Nah sekarang kita coba 5 saja dulu. Nanti minggu depan bisa 10, minggu berikutnya bisa 15 atau 20 dan sebagainya ya. Oke, kita coba dulu dari si Trivin. Silakan menghafal bahasa Yunani 5 kata. Kalimeera, selamat pagi. Itu sudah kalimat itu. Kata yang saya maksud kata. Kata itu misalnya tadi grafo menulis, estio makan, echo mempunyai, atau krino mengadili, atau luo melepaskan, atau meno tinggal, itu sojo menyelamatkan. Itu kalau itu tadi itu sudah kalimat. Silakan 5 saja, 5 kata yang kau hafal selama proses bahasa Yunani ini. Kalau bisa dibuka kameranya ya waktu menyebut kosakata. Silakan, Trivin. Belum ada yang dihafal. Oke, kalau tidak ada yang dihafal bisa. Oke, silakan. Oke, nggak bisa Trivin. Oke, silakan Nirwana. Silakan Nirwana. Baik, Pak. Yang pertama Theos, artinya Allah. Terus yang kedua Anthropos, artinya manusia. Yang ketiga Angelos, artinya malaikat. Terus yang keempat Apostolos, artinya rasul. Terus yang kelima Didaskos, artinya guru, Pak. Oke. Selanjutnya Dewinta. Silakan Dewinta. Buka apanya? Apa namanya? Saya belum apa Pak, belum saya hafal kata-kata. Oke. Rima.
Bisa juga Rima. Silakan Rima, nggak bisa atau bisa? Apakah masih bersama kita Rima? Kalau begitu Lince. Lince, apakah bersama kita? Tidak juga ya. Susan, silakan. Ya Pak, yang pertama logos. Logos artinya firman. Terus yang kedua artinya dan. Terus yang ketiga arkei perempuan. Terus yang keempat itu luo. Tapi saya lupa artinya Pak. Luo. Terus yang kelima itu anangke, kewajiban. Itu Pak. Oke. Lince tadi sudah bisa? Sudah masih bersama kita Lince? Rima juga. Si Rima tadi sudah? Saya ingin mencoba, Pak. Oke, silakan. Ya, Pak. Telenos itu pemungut cukai. Yang kedua, Neanias itu pemuda. Agathos itu baik. Kainos itu baru. Kalos itu indah. Oke. Sania? Iya, Pak. Silakan. Kalimero itu selamat pagi. Simfono itu setuju. Zero itu saya tahu. Kata Lavaino itu saya mengerti. Oke. Semarda tadi enggak bisa ya? Sebentar ya. Oke, baik. Kita akan masuk pada lanjutan pelajaran kita. Kalau minggu yang lalu kita sudah belajar kata imperfect indikatif ya. Sekarang kita akan lanjutkan coba dilihat dulu. Kemarin kita sudah belajar soal heimi ya, heimi. Itu kata sifat yang digunakan secara predikatif atau present indikatif bagi kata kerja heimi. Kalau dalam bahasa Inggris itu is, am, are, atau
was, were, atau ya kata to be lah, to be. Ya, kalau dalam bahasa Yunani, heimi itu dia disebut dengan menjadi present indikatif. Nah, jadi nanti harus kalian hafal deklensi dari kata heimi itu, yaitu heimi, hei, estin, esmen, este, esin, gitu ya. Jadi kalau dia bagi orang pertama tunggal, dia menjadi heimi. Kalau dia orang kedua tunggal menjadi hei. Kalau dia orang ketiga tunggal menjadi estin. Kalau dia orang pertama jamak jadi esmen. Kalau dia orang kedua jamak este. Orang ketiga jamak menjadi esin. Itu halaman 32 dalam buku ini. Halaman 32. Jadi itu harus dihafal. Karena nanti dalam setiap kalimat bahasa Yunani, ketika dia menjadi berfungsi secara predikatif, maka akan keluar kata kerja heimi. Dia menjadi present indikatif ya. Present indikatif heimi. Nah, kemarin itu juga sudah kita pelajari sebelum heimi ialah kata sifat dari deklensi kedua yang dipakai secara atribut. Kata sifat sebagai kata benda. Jadi kata sifat sebagai kata benda itu kemarin ada agatos, agate, agaton gitu ya. Nah itu yang sudah kita pelajari. Ini sekedar mengulang-ulang supaya kalian bisa mengingat kembali apa yang telah kita pelajari. Karena bahasa ini kalau tidak kita ulang-ulang, dia bisa hilang. Atau kita bisa lupa. Nah, kemarin itu juga kita sudah belajar penggunaan kata sifat yang dipakai secara atributif. Jadi kata sifat yang secara atributif itu misalnya tuh kemarin itu agatos, profetes. Jadi nabi yang baik. Jadi seorang nabi yang baik ketika dia disebut menjadi atributnya sebagai nabi yang baik, nabi itu baik, maka ditempelkanlah sifat baik itu kepada nabi. Maka bisa dikatakan agatos profetes atau profetes agatos. Sama. Jadi kalau bahasa Yunani, dibalik-balik pun kalimatnya itu nggak masalah. Karena tidak menentukan di mana posisinya. Yang menentukan ialah bentuk katanya. Profetes agatos. Nah itu ya. Jadi kalau dia sifat itu sebagai atribut, dia tidak perlu pakai heimi, tidak perlu dia pakai heimi, langsung aja agatos profetes atau profetes agatos. Itu kemarin. Tapi kalau dia sudah menjadi digunakan secara predikat, ya kalau dia sudah predikat, kalau tadi atribut, kalau dia atribut nabi itu baik, atribut nabi itu baik, tidak perlu heimi, tidak pakai heimi, atau tidak pakai to be dalam bahasa Inggris. Misalnya I am a pastor atau I am a teacher. Jadi kalau heimi itu am itu I am to be. Itu kalau kata sifat itu berfungsi sebagai predikat. Tapi kalau berfungsi sebagai atribut, tidak perlu pakai to be. I am good, kan itu kan I am good, saya baik. Tapi kalau dia jadi baik, tidak perlu atribut, tidak menjadi predikat, dia hanya atribut. I good, kira-kira begitu, saya baik. Tapi kalau saya adalah baik, maka dia pakai heimi, itulah predikat. Karena baik itu sudah menjadi predikat. Tapi kalau dia atribut, tidak pakai heimi. Nah itulah yang kita pelajari minggu yang lalu. Di halaman 31, kata sifat itu sebagai predikat, maka dia harus dipakai heimi. Heimi. Jadi nanti
kalau orang pertama tunggal menggunakan heimi, maka dia heimi. Orang kedua tunggal menggunakan heimi, dia menjadi SA. Orang ketiga tunggal menggunakan predikat misalnya, baik itu predikat, maka dia menjadi esteem. Kalau orang pertama jamak menggunakan predikat, maka dia esmen. Orang kedua jamak menggunakan predikat, maka dia ST. Orang kedua jamak menggunakan predikat, maka dia menjadi AC. Nah, jadi itu. Nah, lalu sekarang di bawahnya di halaman 32 itu ada banyak di situ juga kata baru, kosakata. Ada agios, suci, ada axios, banyak, layak atau patut, ada dexios, kanan, ada deuteros, kedua, ada dikaios, adil, ada eleuteros, bebas, ada eteros, lain atau berbeda, ada idios, milik sendiri, ada ishuros ya, kuat, ada kataras, bersih, ada makarios, berbahagia, ada mikros kecil, mikros kecil, ada nekros, mati, ada neos, baru, ada valios, lama, ada valusios, kaya, ada paneros, jahat. Jadi banyak itu kosakata dihafal lah. Jadi ada heimi terakhir, heimi saya adalah, I am, gitu ya, I am. Dihafal lah kosakata itu. Supaya minggu depan kalau saya suruh hafalkan, katakanlah 10 kosakata dalam bahasa Yunani, kalian sudah munculkan kata-kata ini. Jadi jangan lagi nanti minggu depan sebutkan 10. Theos, logos katanya, itu ya umum itu. Ananias katanya, ya nama orang itu. Bukan kosakata, itu Ananias, Jakobus, Yesus, kalian lihat nanti. Itu bukan kosakata. Ya, kosakata ialah kata-kata. Ya, kata-kata dalam bahasa Yunani. Itu harus dihafal. Oke, kita sudah sampai kemarin ke sana. Kita akan masuk pada pelajaran yang ke-13, halaman 34. Halaman 34. Nah, di sini kita akan belajar imperfect indikatif aktif, atau yang disebut dengan kata kerja rangkap. Kata kerja rangkap. Nah, imperfect indikatif bagi luo adalah sebagai berikut. Luo itu tadi, kata siapa tadi, si Susan, aku ngerti luo katanya. Luo itu melepaskan. Melepaskan. Jadi, kalau imperfect indikatif aktif, dia kata kerja rangkap. Untuk kata luo contoh, luo adalah sebagai berikut. Untuk tunggal, dia menjadi eluon, orang tunggal yang dia orang pertama tunggal ya, jadi eluon. Dia tunggal orang kedua menjadi elues, tunggal orang ketiga menjadi eluen. Jadi saya dulu sedang atau bisa melepaskan. Dia menjadi eluon. Atau engkau dulu sedang melepaskan, elues. Atau dia dulu sedang melepaskan, elue atau eluen. Itu kalau tunggal. Lalu kalau jamak, dia menjadi eluomen. Eluomen. Kita dulu sedang melepaskan. Jadi kalau dia orang kedua jamak, kamu dulu sedang melepaskan, itu menjadi eluete. Dan kalau menjadi orang ketiga jamak, maka dia menjadi eluon. Mereka dulu sedang melepaskan. Nah, ini yang harus dihafal. Jadi eluon, elues, eluen, eluomen, eluete, elusin. Eluon, eluon. Jadi eluon, elues, eluen, eluomen, eluete, eluon. Nah, itu.
Jadi harus dihafal juga ini. Karena ini sudah masuk kita kepada imperfect, indikatif, aktif. Jadi kalau imperfect dalam bahasa Inggris kan telah, sedang, akan. Jadi saya telah, sedang, akan. Oh, itu kan saya telah, sedang, akan. Jadi terjemahannya gitu. Saya dulu sedang bisa melepaskan. Jadi dulunya itu dia sedang melepaskan. Kalau dalam bahasa Inggris apa ini? Perfect future continuous tense. I have been here 2 years ago. I have been here 2 years ago. Jadi saya telah sedang berada di sini 2 tahun yang lalu. Berarti dia masih di sini. Dia sedang tapi telah melakukan. Dalam bahasa Yunani itu namanya imperfect, indikatif, aktif. Jadi kata kerjanya kerja rangkap. Rangkap artinya dia dulu sudah mengerjakan, lalu sekarang masih dikerjakan. Itu rangkap namanya dalam bahasa Yunani. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu kan ada, saya sudah di sini dan sedang di sini. Itu. I have been here since 2011 misalnya. Saya telah di sini sejak 2011. Sampai sekarang, berarti dia telah melakukan tinggal mulai 2012 dan sekarang juga masih tinggal di sini. Itu namanya kerja rangkap. Tapi kalau past tense kan tidak. Saya sudah mandi. Apakah dia mandi sekarang? Enggak. Dia sudah mandi. I have take a bath. I have shower. Itu berarti kan sudah tidak mandi lagi. Itu pasti. I ate. Saya telah makan misalnya. Kalau I am eating, saya sedang makan. I ate, saya sudah makan. Berarti tidak makan lagi. Nah itu. I did berarti saya sudah lakukan. Berarti tidak lakukan lagi. I'm doing, saya sedang melakukan. Tetapi kalau saya sedang melakukan, saya telah melakukan dan sedang melakukan, berarti dia mengatakan I have been doing. Kan? I have been doing. Berarti saya telah melakukan dulu, tapi sekarang masih saya lakukan. Itu kata kerja rangkap dalam bahasa Yunani. Nah itulah yang akan kita pelajari sekarang. Jadi dia disebut dengan imperfect, indikatif, aktif atau kata kerja rangkap. Nah, kata kerja rangkap ini kalau saya coba share dulu yang lain, saya jelaskan dari buku lainnya. Kalau dalam bahasa dalam buku kita tadi di halaman 34, saya coba dulu jelaskan tambahan supaya kita semakin mengerti dengan baik, lebih jelas dia. Nah ini kata kerja rangkap. Nah kata kerja rangkap yang dimaksud dengan kata kerja rangkap dalam bahasa Yunani adalah kata kerja yang digabungkan dengan kata depan. Jadi digabungkan dia dengan kata depan. Jadi yang dimaksud dengan kata kerja rangkap dalam bahasa Yunani adalah kata kerja yang digabungkan dengan kata depan. Contoh, preposisi ek, verb kata kerjanya ballo, kemudian jadian, ek
ballo, artinya dijadikan, kan digabung antara ek dan kata ballo. Jadi preposisi ini kata depan ek dan kata kerja ballo. Lalu digabungkanlah dua kata ini, ek dan ballo, menjadi ek ballo. Artinya melemparkan ke. Itulah kata kerja rangkap. Jadi dua kata digabung menjadi sebuah kata. Jadi ek proposisi kata depan, ballo kata kerja, digabung ini menjadi ek ballo, artinya melemparkan ke. Atau contoh lain, avo, preposisi avo, apo, ditambah dengan kata kerja luo, menjadi apoluo. Artinya sama, melepaskan. Ada juga kata lain, peri ditambah pateo menjadi peripateo, artinya berjalan. Begitu juga dengan sun ditambah dengan ago menjadi sun ago, artinya mengumpulkan. Itulah disebut dengan kata kerja rangkap. Nah, kata kerja rangkap pada umumnya ada 3 macam bentuk. Yang pertama, kata kerja rangkap tetap mempunyai arti asli, kata depan, dan kata kerja itu. Jadi contoh, ek tambah ballo menjadi ek ballo, melemparkan ke. Atau pros tambah pero, ini menjadi pros pero, artinya membawa kepada. Lalu apo tambah ago menjadi apo ago, memimpin dari. Nah, itu penggabungan dua kata depan atau preposisi dengan kata kerja, itulah yang disebut dengan kata rangkap. Kata kerja rangkap. Itu yang pertama tadi. Kalau 3 kata kerja itu, kata kerja rangkap itu terdiri dari 3 bentuk. Tadi ya, bentuk yang pertama, kata kerja rangkap akan tetap mempunyai arti asli, kata depan dan kata kerja. Jadi tidak berubah dia. Tidak berubah, tidak mengalami perubahan. Tapi yang kedua, tadi kan yang pertama tadi, jadi ada 3 bentuk tadi yang saya katakan, 3 macam bentuk. Yang pertama, kata kerjanya tetap mempunyai arti asli. Tidak berubah. Misalnya ek ballo, ya tetap dia melemparkan ke. Atau yang kedua, kata kerja atau kata depan menjadikan kata kerja itu lebih tegas. Jadi kata depan ini membuat kata kerja ini makin tegas. Contoh, apo tanesko digabung menjadi apo tanesko, artinya meninggal. Atau contoh lain, apo tambah luo
menjadi apoluo, menjadi melepaskan. Jadi bentuk yang kedua dari kerja rangkap itu ialah kata depan itu mempertegas kata kerja itu. Kalau pertama tadi ini kata kerja itu tetap tapi tidak mempunyai arti, tetap artinya tidak ada perubahan. Yang kedua makin ditegaskan. Lalu yang ketiga kata kerja atau kata depan itu mengubah arti kata kerja. Dia ubah arti kata kerja itu. Itu apa bentuk yang ketiga. Contoh, ana ginosko. Ini ana tambah ginosko menjadi ana ginosko menjadi membaca. Jadi dirubah. Padahal ginosko itu kan saya mengetahui. Tetapi ketika ditambah dengan ana ginosko, jadi saya bukan mengetahui tadi artinya, tapi membaca. Masih dirubah. Artinya supaya kita tahu harus membaca. Nah, kata kerja rangkap dalam imperfect mempunyai bentuk yang khusus. Yaitu argumen bukan ditaruh di depan kata begitu saja, akan tetapi argumen ditaruh di antara kata depan dan kata kerja. Nah, contoh kita lihat ini. Ek tambah e tambah ballo menjadi eje balon. Saya dulu pernah melemparkan. Ada lagi apo tambah e tambah luo menjadi apo luon. Saya dulu sedang melepaskan. Ada peri tambah e tambah pateo tambah menjadi peri pateo. Saya dulu sedang berjalan. Nanti di Alkitab kita lihat kata-kata itu ya. Baru apo tambah e tambah tanesko. Saya dulu sedang meninggal. Apo tanesko. Itu hanya contoh. Nah, ini yang kita lihat 3 macam bentuk dari kerja rangkap itu. Jadi ada 3 macam bentuk. Nah, kata kerja rangkap dalam imperfect mempunyai bentuk yang khusus. Yaitu argumen bukan ditaruh di depan begitu saja. Tetapi argumen seluruh di antara kata depan dan kata kerja. Artinya argumen itu diletakkan di depan, bukan di belakang. Tetapi semua kata kerja rangkap dalam imperfect itu mempunyai bentuk yang khas, yaitu argumen yang ditaruh di depan kata begitu saja. Jadi di depan penjelasannya. Kalau itu memang ciri-ciri dalam penggunaan bahasa Yunani, argumen atau penjelasan sesuatu itu di depan. Kalau kita kan SPOK, penjelasan itu ditambah setelah subjek predikat objek dipenuhi, maka nanti akan ada subjek predikat objek. Objeknya ini bisa ditambah keterangannya. Subjek predikat objek keterangan. Jadi keterangan apa dia? Jenis-jenisnya keterangannya, jenis keterangan itu ada. Ada keterangan di rumah, ada keterangan di dalam, ada keterangan di kuliah, macam-macam keterangan-keterangan itu. Jadi dalam bahasa Yunani, dia
keterangan itu diletakkan di depan. Nah, misalnya contoh eballo itu. Baru kemudian AVO tambah epsilon jadi APO AV AV duon. AV duon. Baru peri menjadi peripateon. Kemudian kata depan yang berakhir dengan vokal jika digabung dengan kata kerja yang diawali dengan vokal, maka vokal terakhir dari kata depan itu hilang kecuali dengan kata pro. F, pap, dengan kata depan pro artinya ada nanti kata-kata depan yang berakhir dengan vokal jika digabung dengan kata kerja, vokal dia ya, digabung dengan kata kerja yang diawali dengan vokal, maka vokal terakhir dari kata itu hilang kecuali kata depan pro. Pro itu kan ada O, omikron di belakang. Lalu kalau misalnya pro, omikron misalnya, jadi pro itu tidak akan berubah. Tapi kalau kalimat lain, kalau konsonan bertemu dengan konsonan, dia akan mengalami perubahan. Misalnya contoh ini AVO. Ini agar saya tunjukkan dulu ya. AVO. Ini kan sama omikron dan epsilon sama-sama huruf hidup. Jadi kalau ini bertemu, maka bukan dua-dua digunakan di sini. Misalnya AVOE, AVOE, enggak, jadi berubah dia menjadi AV kuwun. Ini namanya perubahan. Atau ini O tambah luo, luo, AVO, luo, maka dia bukan menjadi AVOE, tapi menjadi AV. Hanya epsilon dia. AV duon. Nah ini juga I, peri, sama epsilon bertemu, misalnya ini Mateo, menjadi peri, maton. Bukan disalahkan nanti, oh salahnya penulisannya ini, seharusnya peri Mateo. Peri Mateo. Enggak. Jadi peri Pateon. Atau AVO tambah Tenesco. Tenesco. Berarti AVO ini kan ini kecualian dia. Ingat karena ini bertemu dengan pro, maka dia tidak berlaku pro walaupun akhirnya omikron tambah bukan berarti dia tidak akan berubah. Bukan. Dia akan berbeda dengan yang lain. Dia menjadi AV ya, AV Temeskon. AV Temeskon. Nah, jadi tidak berbeda dia dengan yang lain karena dia sudah bertemu dengan pro. Karena ini terkait kecuali kata depan pro. Oke, ini sudah selesai untuk pembahasan ini. Nah, tahu ada kira-kira pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan nanti dihafal-hafal juga kosakata itu ya.
Kalau di buku kita di halaman 30 ini 36 ya, 36 itu ada kosakata. Nah, kita kembali dulu ke halaman buku kita ya, di halaman buku. Ini tadi kan hanya penjelasan tambahan supaya kalian bisa memahami lebih baik soal kata kerja rangkap tadi. Kata kerja rangkap, jadi itu kata depan proposisi ditambah dengan kata kerja. Lalu ketika terjadi pertemuan preposisi dengan kata kerja, ada perubahan. Kalau misalnya dia konsonan dengan konsonan akhirannya, maka dia mengalami perubahan. Kecuali pro. Walaupun pro, omikron berakhir dengan omikron, bertemu dia dengan vokal yang lain, dia tidak akan berubah. Kecuali dia. Tapi kalau yang lain dia mengalami perubahan. Itu kalau kekecualian dari kata pro ketika menjadi kata kerja rangkap. Oke, kita kembali ke halaman 36. Di sini dijelaskan lagi apa itu kata kerja rangkap. Kata kerja rangkap dalam bahasa Inggris ada dua cara untuk menyambungkan arti sebuah kata kerja dengan sebuah kata depan. Itu di halaman 36 itu ya. Membuat sebuah kata kerja rangkap, misalnya overthrow atau understand atau upgrade atau outnumber. Itu contoh penggabungan kata itu. Itu namanya double verb, double kata kerja rangkap. Atau bagian kedua B, menaruh kata depan di belakang kata kerja. Misalnya go over, bring up, drive out, dan seterusnya. Itu dalam bahasa Inggris. Lalu dikatakan dalam bahasa Yunani, cara pertama sering sekali dipakai. Yang A tadi, yang overthrow, understand, upgrade, atau outnumber. Itu sering dipakai. Nah, kata kerja rangkap itu dibagi dalam 3 macam. Tadi saya sudah jelaskan, tapi diulangi lagi di sini, di halaman 36 ini, 3 macam itu kata kerja rangkap itu. Yang pertama, yang tetap mempunyai arti asli dari kata kerja dengan kata kerja itu. Jadi tidak ada perubahan. Jadi misalnya tadi kalau kita sudah membaca bello misalnya, melemparkan, kalaupun ditambah bello, dia tidak akan berubah artinya. Tetap saya melemparkan. Nah, itu yang pertama. Jadi tetap. Nah, contoh kata yang mereka dibuat di dalam buku halaman 36 itu ialah ago, saya memimpin. Jika ditambah pun ago, maka saya memimpin dari. Ini juga bello, saya melemparkan. Kalau ditambah bello, saya melemparkan keluar atau membuang. Atau kata pero menjadi prospero, saya membawa kepada atau mempersembahkan. Itu cara pertama. Jadi aslinya itu tetap dipertahankan. Walau dia terjadi double verb atau kata kerja rangkap, asli tetap dipertahankan. Yang kedua di sini di mana kata depan menjadikan arti kata kerja itu lebih tegas. Tadi sudah saya sebutkan ya. Jadi kata kerja rangkap itu pertama tadi aslinya sama, yang kedua makin dipertegas. Contoh, luo, saya melepaskan. Tapi kalau sudah ditambah luo menjadi tenasko, luo ditambah dengan apoluo,
saya melepaskan atau membebaskan, dipertegas lagi. Atau di sini dari kata kedua, tenesko, saya meninggal, apo tenesko, saya meninggal, dipertegas meninggal gitu. Itu yang kedua. Yang pertama tadi tetap seperti aslinya, yang kedua dipertegas artinya, yang ketiga pengertiannya diubah sama sekali oleh kata depan itu. Kalau yang pertama, kedua tadi tidak diubah, hanya aslinya sama walau dipertegas. Yang ketiga ini, misalnya ginosko, saya mengetahui. Tetapi ketika ditambah ana ginosko, saya membaca. Padahal kata ava, ana, itu ke atas. Tapi ketika ana ginosko ditambah kepada ginosko, dia bukan berarti mempertegas atau mengetahui, atau mempertegas mengetahui, itu bukan. Tapi menjadi artinya bukan lagi mengetahui, tapi jadi membaca. Berubah artinya. Bukan lagi membaca. Bukan lagi mengetahui, tapi sudah membaca. Itu yang kita lihat dalam kata kerja rangkap ini. Jadi ada yang pertama sesuai aslinya artinya, yang kedua dipertegas artinya, yang ketiga berbeda artinya. Dari tadi contoh yang ketiga itu saya mengetahui, ginosko, lalu menjadi avoganesko, ginosko menjadi membaca. Kan berbeda. Nah, perhatikan bahwa argumen ditaruh di antara kata depan dan kata kerja untuk kata kerja rangkap. Jadi ada dibuat tanda, itu adalah dipakai tanda kata kerja rangkap. Misalnya bagi kata-kata depan seperti apo, ana, dia, epi, kata meta, para, dan una, upo, tetapi bukan bagi heini dengan ro, huruf yang akhir dihilangkan, apabila diikuti langsung oleh huruf hidup dan ek menjadi x. Nah, ini contoh dia buat apotenesko. Itu present, apotenesko, present. Tapi kalau setelah dia imperatif menjadi anu trasken, anu, aduh mata ini, ave tenesko, ave teneskon, ave teneskon, ya, ave teneskon. Kalau misalnya ini ek ballo menjadi ekse ballon, anago menjadi anagon. Ini contoh. Tetapi kalau kata peripateo, tetap dia menggunakan periefatun. Oke. Itulah penjelasan untuk kerja rangkap. Nah, ada di kata-kata kata baru, ada ago, saya memimpin pergi, berarti kalian disuruh pergi maksudnya, ini katanya. Ya, ada anago, saya memimpin dari satu orang, ada anago yang menghimpun banyak orang, ada ufago, saya berangkat. Nah, itu sampai ke bawah, itu kosakata. Dihafal itu ya. Oke. Nanti kita akan masuk pada kata kerja penunjuk, alos. Alos ya, kata kerja penunjuk, alos. Tapi sebelum kita masuk pada kata kerja penunjuk, alos,
Saya hanya merefresh dulu apa soal kata Hegi tadi. Ini supaya kita lebih apa namanya, lebih ingat tentang Hemi tadi. Mungkin tidak lupa saya nanti. Ini kata Hemi supaya kalian hafal-hafal ya. Ketika dia menjadi kata present indikatif, ya, ketika dia menjadi present indikatif, tunggal dan jamak, ya, dia ketika present indikatif aktif, tunggal, dia menjadi Hemi, lalu orang kedua tunggal Hei, orang ketiga tunggal jadi Estin, orang pertama jamak menjadi Esmen, orang kedua jamak menjadi Este, orang ketiga jamak menjadi Eisin. Nah, jadi kalau Hemi, saya sedang Allah, Hei, engkau sedang Allah, Estin, ia sedang Allah, Hesmen, kami sedang Allah, Este, kalian sedang Allah, dan Eisin, mereka sedang Allah. Nah, jadi harus dihafal ini. Heimi, Hei, Estin, Esmen, Este, Eisin. Coba dulu kita sama-sama mengucapkan present indikatif dari kata Heimi. Heimi. Ya, silakan kita baca dulu bersama-sama yang present indikatif ini. Dari Heimi, Hei, Estin, Esmen, Este, Eisin. 3-2 ya. Heimi, Hei. Ayo kita ikuti bersama-sama dulu mengucapkan ini. Supaya kalian hafal untuk kata kerja Heimi untuk present indikatif. Silakan kita baca dulu di sini. Mulai dari Amy. Kita buka dulu apa kita, speaker kita. Kita buka, lalu kita sama-sama mengucapkan dari atas. Amy, Hei, Estin, Esmen, Este, Eisin. 3-2 ya. Amy, Estin, Esmen, Este, Eisin. Oke, silakan dulu Rima, mulai dari atas ini. Silakan. Amy, Estin, Esmen, Este, Eisin. Karena ini akan ada Eisin. Eisin. Oke, silakan Dewinta. Amy, Estin, Esmen, Este, Eisin. Eisin, oke. Silakan Trifin. Amy, Estin, Esmen, Este, Eisin. Oke, Eisin. Silakan Susan. Amy, Estin, Esmen, Este, Eisin. Eisin, oke. Silakan Nirwana. Amy, Estin, Esmen, Este, Eisin. Oke, Marda. Silakan. Amy, Estin, Esmen, Este, Eisin. Itulah Heimi untuk present indikatif aktif. Nah, sekarang kita akan melihat Heimi untuk imperfect indikatif
aktif. Imperfect indikatif aktif. Apa yang membedakannya dengan imperfect dengan present indikatif? Coba kalian lihat ya, nanti apa bedanya. Kalau kalian perhatikan, sebentar supaya saya apa dulu nih. Kita lihat nanti bedanya. Nah, kalau dia present indikatif aktif, dia kan ini he, orang pertama tunggal. Sementara di imperfect indikatif aktif, orang pertama tunggal itu menjadi emen. Ini yang digunakan emen. Orang kedua tunggal esta, orang ketiga tunggal menjadi n, lalu orang pertama jamak menjadi emen atau emeta, orang kedua jamak menjadi ete, dan orang yang ketiga jamak menjadi esam. Nah, jadi kayak apa? Kayak dalam bahasa Inggris kan kalau simple present is mr, kalau dia sudah past tense was, were, kan was, were. Kalau sudah imperfect atau perfect, dia menjadi has, had, have, had, has, have, kan itu kan. Kalau sudah perfect future continuous tense menjadi had. Jadi ini berubah. Kalau waktu present dia menjadi digunakan kata heimi, tapi kalau untuk imperfect bukan heimi lagi digunakan, tapi menjadi emen. Emen, esta, en. Emen, eta, emeta, este, ete, dan esam. Jadi ini untuk imperfect. Jadi dia emen, es atau esta, baru en, baru emen atau emeta, baru ete, dan esam. Ini harus kalian hafal. Jadi orang kata heimi untuk present indikatif aktif adalah heimi, estim, esmen, este, eisin. Untuk imperfect indikatif aktif menjadi emen, es, en, emen, ete, esam. Ini dia untuk orang atau untuk imperfect indikatif aktif. Emen, es, en, emen, ete, esam. Esam. Nah, kalau emen di orang pertama tunggal ini, khususnya kita berbahasa dulu ini, sebentar. Ini kan emen. Coba kita lihat. Tapi kalau dia jamak, emen, sama-sama emen juga. Ini emen, tapi beda hurufnya. Kalau untuk yang tunggal ini tadi, dia gini. Men. Wah. Sebentar ya. Kalau dia untuk orang pertama tunggal, ini dia. Emen. Pakai epsilon, epsilon. Ini kan.
Nah, tapi kalau untuk orang ketiga jamak, orang pertama jamak, dia emen, tapi pakai epsilon. Ini epsilon, emen. Tapi kalau untuk orang pertama tadi, tunggal, emen, sama-sama eta. Ini eta, ini eta. Tapi kalau untuk orang pertama jamak, dia eta dan epsilon. Jadi beda dia. Beda, katanya memang sama-sama emen, tapi dia beda penulisannya. Di sini ada emen itu pakai epsilon, ini eta, ini eta epsilon. Beda dia. Dapat dilihat ya, beda dia. Nah, makanya nanti harus dihafal emen SN, emen ET esan. Ini untuk present, bukan imperfect ya, imperfect indikatif aktif. Kalau dia present indikatif aktif tadi, esin, ya, esin, emi, estin, esmen, este, esin. Tapi kalau dia menjadi imperfect indikatif aktif, dia menjadi emen, sn, emen, etsan. Oke, ini saya kirimkan ke kalian untuk saya bagikannya. Sebentar. Oke. Ini kalian hafal-hafal ini. Saya bagikan dulu ke grup. Salah. Kok lari ke sini? Sebentar. Ini salah tadi. Bentar ya. Ini ada gangguan apa ini? Datang ini semua.
Oke, ini ya. Ini tadi. Oke, ini ya saya kirim dulu sama kalian ini supaya kalian bisa hafal-hafal nanti ini. Ya, sambil menunggu ini, ada kira-kira pertanyaan sampai di sini dulu? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, minggu depan kita akan masuk pada pelajaran 14, itu kata penunjuk holos ya. Tolong dibaca-baca sama dengan pelajaran 15 itu tenses imperfect bagi Heini. Tenses imperfectnya. Baru nanti kita sudah bisa bicara di situ kata ganti refleksi Heauton. Lalu kita akan belajar juga nanti kasus-kasus waktu atau kata-kata depan. Yaitu nanti tolong dibaca halaman 38 di buku ini ya, buku siapa ini, J.W. Wenham. Nah, tapi saya lanjutkan dulu nanti sekarang yang tadi yang sudah saya kirim ke kalian itu present indikatif dan imperfect indikatif. Ada satu lagi supaya lengkap nanti kalian mengerti soal kata Heini ya, kata Heini. Nah, jadi kalau tadi saya katakan bahwa kita sudah belajar present indikatif aktif dari Heini, lalu kita sudah belajar juga imperfect indikatif dari Heini. Nah, sekarang kita akan belajar future indikatif aktif dari Heini. Nah, ini future indikatif aktif dari Heini. Nah, jadi kalau future indikatif ini ya, future indikatif Heini. Kalau tadi present dia Heini, tapi kalau dia imperfect menjadi MN, maka untuk future indikatif aktif atau future ya, masa depan, yang digunakan ialah esomai. Untuk orang pertama tunggal esomai, orang kedua tunggal ese, orang ketiga tunggal estai, orang pertama jamak esometa, untuk orang kedua jamak eseste, untuk orang ketiga jamak esompai. Jadi esomai, ese, estai, esometa, eseste, dan esomtai. Inilah untuk orang pertama, kedua, ketiga tunggal, dan orang pertama,
kedua, ketiga jamak. Nah, jadi dihafal ini esomai, ese, estai, esometa, eseste, dan esomtai. Ini untuk future, indikatif aktif. Nah itu ya, jadi sudah selesai untuk present indikatif aktif, imperfect indikatif aktif, dan future indikatif aktif. Ini untuk kata hemi, kata predikat ya, predikat. Jadi sudah kita selesaikan itu. Nah, jadi orang kedua tunggal present indikatif aktif ditulis A dengan aksen sirkumfleks untuk membedakan dari kata A. Ini kan ada A, tapi ini ada A, di atasnya ini ada kayak tanda ini. Di atas ini ada A. Membedakan dia itu present indikatif aktif dari hemi. Ini. Ada tanda ini di atas ini. Contoh misalnya ini A uyos A tu teu. Jadi kan ini sama-sama A. Tapi apa membedakan A ini dengan A yang ini? A uyos A uyos A tu teu. Nah ini berbeda dengan yang A ini. Nah, A yang ini adalah present indikatif aktif dari hemi. Present indikatif aktif dari hemi. Sementara ini A dia kata biasa yang artinya jika, jikalau, andai kata. Tetapi ini diterjemahkan adalah karena dia adalah present indikatif, predikat ya, present indikatif aktif. Jadi diterjemahkan adalah yang ini. Tapi kalau ini diterjemahkan jika atau jikalau atau andai kata. Jadi uyos tuteu artinya jika engkau adalah anak Allah. Usios tuteu. Jika engkau adalah anak Allah. Jadi adalah present indikatif aktif. Jadi ya harus diingat lalu ada di sini di atasnya itu tanda pembeda. Wah ini terganggu dia. Jadi misalnya tapi di sini ada apostrof kayak sirkumfleks ya. Jadi di sini ada apa? Nah ini seperti ini. Nah, untuk orang ketiga tunggal dan jamak present indikatif aktif, huruf N, artinya N seringkali dipakai, ada kalanya tidak dipakai. Misalnya estin, esmen ya, eisin, gitu, di dalam kurung dia. Orang kedua tunggal dan jamak imperfect indikatif aktif mempunyai dua bentuk, panjang dan pendek. Itu tadi eta atau eta epsilon. Nah, bentuk hemi dalam future ya, bentuk hemi dalam future dibentuk dari
S, ini S. Yang ditambah dengan akhiran future pasif. Makanya dia ada esomai, ese, estai, esometa, eseste, esontai. Oke, ini pun saya akan kirimkan ke kita untuk bisa dibaca-baca ya. Oke, saya sudah kirimkan. Dengan demikian berakhirlah perkuliahan kita sore ini. Ingat bahwa setiap pertemuan kita akan menghafal apa namanya 5 sampai 10 kata. Jadi minggu depan jangan lagi ada alasan saya tidak hafal. Sudah harus dihafal. Ya, itu sangat berguna nanti bagimu. Kalau tidak menghafal, nggak akan dapat tambah suku kata bahasa Yunani dalam hati kita. Jadi harus dihafal. Oke ya. Baik, silakan siapa yang mau berdoa penutup. Pak, masih bisa kami ulang yang 5 kata tadi, Pak, yang kami belum menghafal, Pak? Silakan. Siapa yang mau mengucapkannya? Saya mau mencoba, Pak. Silakan. Ago memimpin, Balo melempar, Gerapo menulis, Exo mempunyai, kemudian yang terakhir Luo melepaskan. Oke. Siapa lagi? Saya, Pak. Oke. Soma itu tubuh, diatrofi itu makanan, prauta itu buah, mosiki itu musik, dan kali apogefma itu selamat siang. Oke. Baik. Ada lagi? Ada yang mau menyebut lagi atau mengucapkan 5 kata? Udah? Oke lah kalau begitu. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Silakan menghafal banyak. Semakin hafal banyak, makin enak ya. Oke, silakan. Siapa yang berdoa penutup? Kita satukan hati kita bersatu di dalam Bapa yang baik, Bapa yang berkata di dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu pada kami hari ini. Kami telah selesai mengikuti kuliah kami. Tuhan Yesus, kiranya pembelajaran hari ini bisa kami maknai, bisa kami jalankan untuk bekal di masa depan kami. Terima kasih juga Tuhan untuk dosen kami, kiranya Engkau yang menyertainya Tuhan. Berikan dia kesehatan, berikan dia rezeki, berikan dia kesabaran untuk mengajar kami anak-anaknya. Begitu juga kami berdoa untuk kedua orang tua kami Tuhan, kiranya Engkau yang menyertainya, berikan dia kesehatan, rezeki, serta umur yang panjang agar dia bisa menyekolahkan kami anak-anaknya ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Banyak salah dosa yang kami perbuat, baik sengaja maupun tidak sengaja, kiranya Engkau yang menghapuskannya. Apapun yang kami kerjakan selanjutnya, kiranya Engkau yang memberkati kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke ya, selamat sore ya. Tuhan memberkati. Sore Pak. Sore, Pak.